Hai guys, kembali lagi bersama gua di Nicole Movie. By the way, apa kabar buat kalian para pecinta film survival? Apakah kalian mampu jika harus bertahan hidup tanpa persiapan apapun? Sebelum kalian menjawabnya, mending kita tonton dulu aja video yang satu ini, karena seperti pada kesempatan kali ini Nicole Movie akan membahas film tentang seorang pria yang mengalami insiden kecelakaan pesawat yang hebat. Pria ini bekerja di sebuah ekspedisi jasa pengiriman barang. Film ini berjudul Castaway yang rilis pada tahun 2000, ia adalah salah satu korban insiden kecelakaan pesawat yang berhasil selamat. Setiap harinya ia selalu berusaha mencari pertolongan, namun sialnya tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaannya, hingga pada akhirnya ia harus bertahan hidup seorang diri selama 4 tahun lamanya di pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Mau tak mau ia pun harus mencari makan dan minum dengan skill yang minim dan peralatan seadanya. Mampukah ia akan bertahan dan berhasil keluar dari pulau tersebut? Penasaran dong pastinya, seperti apa sih kelanjutan dari kisah perjuangannya? Okelah, daripada kalian penasaran dan malah jadi ngehalu lagi survive seorang diri, mending kita langsung masuk aja ke pembahasan videonya. Dan untuk kalian semua yang baru mampir di channel ini, apabila kalian suka dengan channel ini, mohon dukungannya agar untuk kedepannya channel ini bisa terus berkembang dan selalu menghibur kalian. Silahkan langsung di subscribe dulu aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Nicole Movie. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana perjalanan mobil kurir ekspedisi perpaketan yang bernama FedEx, yang akan mengantarkan semua paket-paket ke lokasi tujuan. Dengan penuh semangat sang kurir pun menuntaskan tugasnya sebagai kang antar paket ke semua lokasi pengiriman. Di suatu tempat terlihat seorang pria yang bernama Chuck Nolan sedang bekerja. Tempat ini adalah gudang FedEx yang berada di Rusia. Terlihat Chuck pun sedang amuk-amukan dan uring-uringan kepada seluruh pekerjanya. Ternyata alasan Chuck amuk-amukan kepada para pekerja adalah karena leletnya pengiriman barang yang dilakukan. Oleh karena itu Chuck meminta agar seluruh pekerja mengevaluasi kembali dan memperbaiki kinerja. Singkat waktu Chuck pun sudah kembali pulang ke Amerika dan langsung mengunjungi kekasih tercintanya yang bernama Kelly. Terlihat Kelly pun sangat senang ketika Ayang telah pulang dan menemuinya, hingga pada akhirnya malam Natal pun tiba. Pada hari perayaan malam Natal terlihat Chuck dan Kelly bergembira merayakan malam Natal tersebut dengan cara makan malam bersama keluarganya. Setibanya di kamar, Chuck pun mengatakan kepada Kelly bahwa ia ada kepentingan pekerjaan mendadak yang mengharuskan dirinya untuk segera pergi malam itu juga ke negeri Upin Ipin di Malaysia. Lalu Kelly pun meminta agar ketika malam tahun baru nanti Chuck harus tetap berada di sini, dan akhirnya Chuck pun berjanji kepada Kelly bahwa tahun baru ia akan ada di sini. Dikarenakan waktu keberangkatan pesawat sudah mepet, Kelly langsung menemani Chuck untuk berangkat ke bandara. Setibanya di bandara mereka pun langsung bertukar kado Natal dan membuka hadiahnya. Ketika Chuck membuka kado dari kekasih tercintanya itu, ia mendapatkan sebuah hadiah berupa jam yang di dalamnya terdapat foto Kelly, yang dimana agar setiap kali Chuck melihat jam ia akan selalu teringat akan wajah Kelly. Begitupun dengan Kelly, ia sangat menyukai hadiah sebuah jurnal yang diberikan oleh Chuck. Hingga tiba saatnya untuk Chuck pamit berangkat, ia memberikan hadiah tambahan sebagai surprise, yang dibungkus dengan kotak kecil dan boleh dibuka ketika nanti di rumah, karena dalam waktu dekat ini Chuck akan berencana menikahinya agar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah. Singkat waktu ketika sedang di dalam pesawat, Chuck yang sedang tidur pun terbangun karena pesawat mengalami sedikit goncangan. Pada saat Chuck sedang berada di dalam toilet, lalu tiba-tiba
Untung saja Chuck berhasil keluar dari dalam pesawat dan selamat dengan menggunakan sebuah perahu karet. Sambil terombang-ambing oleh ganasnya ombak dan hujan badai di lautan, Chuck pun berusaha menahan dengan muntang seerat-eratnya. Singkat waktu pagi pun tiba, Chuck yang baru saja terbangun tiba-tiba ia sudah terdampar di suatu pulau pinggir pantai. Sambil ngahuleng tarik ia pun tak tahu jika dirinya sedang berada di mana, kemudian Chuck pun teringat akan hadiah yang diberikan oleh Kelly. Ia pun langsung mengodok saku dan mengeceknya. Tak lama ia pun melihat beberapa paket bertulisan FedEx, lalu Chuck berniat untuk memungut seluruh paket FedEx yang masih utuh. Setelah selesai memungut paket FedEx, Chuck pun mencoba untuk mencari pertolongan kembali dengan cara gogorowokan. Hello? Anybody? Help! Dirasa tidak ada yang ngewaro, akhirnya Chuck pun menuliskan sebuah kalimat kata help yang besar di pasir pantai berharap ada yang melihatnya dan menolongnya. Di keesokan harinya Chuck melanjutkan aktivitasnya mencari kembali dan mengumpulkan seluruh barang yang masih berguna. Satu hari tidak minum tentu membuat Chuck sangat kehausan dan ngap-ngapan, hingga Chuck menemukan beberapa kelapa muda yang tergeletak di bawah pohon. Ia pun langsung mencoba untuk membuka salah satu kelapa tersebut. Tetapi karena Chuck tidak memiliki skill untuk bertahan hidup, juga tidak pernah menonton tutorial survive di YouTube, Chuck pun harus menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk bisa minum satu butir kelapa. Tak cukup hanya dengan minum air kelapa saja, Chuck sudah sangat salah. Tri pun mencoba untuk menangkap ikan, tapi ketika Chuck akan mencari ikan ia pun menemukan sebuah goa yang ternyata di dalamnya tidak ada apa-apa. Ketika Chuck sedang berada di atas tebing ia pun melihat ada sebuah kru pesawat lain yang terdampar, namun sialnya ketika Chuck menghampirinya ternyata kru tersebut sudah mokat, sehingga dengan rasa sedih Chuck pun menguburkannya dan harus menerima kenyataan bahwa dirinya akan terdampar sendirian di pulau ini entah sampai kapan, yang pasti dengan waktu yang tidak ditentukan. Satu-satunya yang membuat ia bertahan dan selalu semangat untuk bertahan hidup adalah Kelly, sang kekasih tercinta, di mana Chuck selalu memandangi fotonya sambil menyala-hidupkan lampu senternya agar bisa tidur nyenyak di pulau yang terpencil ini. Beberapa hari pun berlalu, Chuck mulai terbiasa dengan dirinya di alam bebas ini, dan mulai menggunakan insting berburunya dengan cara menangkap ikan menggunakan sebuah tombak kayu yang ia buat. Kemudian minum air yang mengembun di dahan daun. Tentu saja semua ini tidak bisa memenuhi nutrisi seorang Chuck sehingga tetap saja dia merasa salatri dan kehausan setiap harinya. Singkat waktu malam pun gelap, ketika Chuck melihat sebuah cahaya terang di ujung lautan. Harapan pun muncul. Tidak ingin kehilangan kesempatannya, Chuck pun memberanikan diri untuk langsung mendayung perahu seedan-edannya, tapi tetap saja walaupun Chuck sudah mendayung perahu seedan-edannya,
ia pun tetap gagal karena ganasnya ombak lautan sangat mudah untuk membuatnya terjungkal. Sudah jatuh ke cugak karang pula, sungguh sial nasib si Chuck ini. Sesampainya di pesisir pantai kembali ia pun langsung mengikat luka pada kakinya tersebut, namun tiba-tiba cuaca buruk angin puting beliung pun datang, mau tak mau untuk sementara waktu Chuck pun harus tidur di dalam goa yang ia temukan. Di pagi harinya terlihat Chuck berniat untuk mengunboxing saja seluruh isi paket Mystery Box FedEx yang ia kumpulkan. Chuck berharap di dalam paket itu terdapat makanan dan minuman. Setelah Chuck mengunboxing seluruh isi paket, rupanya ada salah satu paket yang tidak Chuck bongkar dan ia lebih memilih untuk menyimpannya saja. Mungkin Chuck deg-degan takut zonk lagi. Bagaikan menggunakan bedok tajam, sepatu ais skating yang Chuck temukan pun bisa ia gunakan untuk mengupas kelapa dengan sangat mudah. Tak hanya itu saja, ternyata gaun wanita yang ia dapatkan juga bisa dijadikan sebuah jaring untuk menangkap ikan. Biarpun sekarang Chuck sudah bisa menangkap ikan, akan tetapi ia membutuhkan api untuk memasak ikan mentah tersebut. Akibat skill yang minim dan sulit untuk membuat api, kayu yang ia gunakan malah menyucuk tangannya sendiri sampai berdarah. Chuck yang merasa kesal pun langsung amuk-amukan. Ketika Chuck sudah kembali tenang dan melihat bola voli yang ia lemparkan tadi, ia melihat jika darah yang menempel pada bola tersebut menyerupai wajah manusia, sehingga dengan sedikit polesan saja maka sempurnalah gambar wajah tersebut. Dalam keadaan yang hampir membuatnya gila ini karena terdampar sendirian, akhirnya Chuck pun menjadikan bola tersebut sebagai teman ngobrolnya dan memberi nama sesuai mereknya yaitu Wilson. Setelah sekian lama Chuck menggosok sampai tangannya ledeh, ia pun akhirnya berhasil membuat api. Terlihat Chuck pun sangat senang dan bergembira karena berhasil membuat api. Setelah Chuck merasa kenyang, ia pun langsung menyusun strategi perhitungan mencoret-coret dinding batu besar, guna untuk menghitung jarak lokasi dari jatuhnya pesawat ke pulau tersebut, sehingga Chuck bisa menentukan seberapa besar peluang untuk ia bisa ditemukan dan mendapatkan pertolongan. Sungguh mengerikan, berdasarkan perhitungan Chuck kemungkinan tidak akan ada yang bisa menemukannya. Di keesokan harinya ternyata sakit giginya Chuck kumat, diakibatkan karena Chuck selalu menunda dan mengabaikan jadwal untuk ia pergi ke dokter gigi, dan karena Chuck sudah tak kuat dengan menahan rasa sakitnya itu, ia pun akhirnya memutuskan untuk mencabut giginya itu dengan cara menggunakan sepatu ais skating dan menjadikan batu sebagai panakolnya.
Singkat cerita scene beralih ke 4 tahun kemudian, terlihat Chuck yang sekarang sudah bukanlah Chuck yang dulu lagi, meskipun Chuck sudah sangat gege untuk menangkap ikan tapi bisa kita lihat bahwa badan Chuck semakin kurus dikarenakan kurangnya asupan gizi yang cukup. Lalu Chuck yang sedang berburu tiba-tiba saja ia menemukan sebuah pintu toilet yang terdampar, sambil ngahuleng tarik Chuck pun menatapi dalam-dalam pintu toilet itu. Bagaikan mendapat sebuah hidayah, akhirnya selama 4 tahun lamanya Chuck pun mempunyai ide untuk membuat sebuah rakit dan menjadikan pintu itu sebagai atap dan layarnya. Lalu ia berencana untuk bisa pergi dari pulau ini dengan mengandalkan arah angin di bulan tertentu agar bisa melewati gelombang ombak yang paling tinggi. Singkat waktu perahu rakit modif Made in Chuck Nolan pun sudah jadi, selang beberapa hari kemudian tibalah sekarang saatnya untuk Chuck dan Wilson meninggalkan pulau ini, tapi sebelum Chuck akan keluar dari pulau ini ia pun menuliskan sebuah pesan singkat terlebih dahulu di sebuah batu besar, hanya Kelly sang kekasih tercinta yang selama ini menjadi alasan motivasi Chuck untuk tetap bertahan hidup. Setelah selesai menulis Chuck langsung menurunkan perahu rakit modifannya itu dan bersiap untuk mendayung seedan-edannya. Akhirnya berkat pintu toilet tersebut Chuck berhasil melewati gelombang ombak tertinggi, akan tetapi di balik rasa bahagianya Chuck yang telah berhasil keluar dari pulau itu juga menyimpan rasa sedih. Chuck sedih karena mau tak mau ia pun yang sudah betah dan tinggal selama 4 tahun lamanya pada akhirnya harus pergi meninggalkan pulau tersebut. Di sepanjang perjalanan setiap harinya Chuck dan Wilson bertahan hidup hanya dengan cara berburu ikan saja. Ketika malam hari tiba Chuck pun bertemu dengan seekor ikan paus besar dan mereka pun satu sama lain saling menatap. Sungguh pengalaman menakjubkan yang tidak akan pernah Chuck lupakan dalam hidupnya, hingga pada malam berikutnya pun tiba Chuck dan Wilson tiba-tiba diterjang badai puting beliung. Akibat angin puting beliung tersebut Chuck dan Wilson pun harus kehilangan atap rakitnya itu. Singkat waktu pagi pun tiba Chuck dan Wilson berhasil bertahan di atas rakit buatannya itu, tapi sungguh sial pada saat Chuck sedang tertidur, Wilson pun tiba-tiba lepas dan terjatuh. Setelah Wilson terjatuh, tak lama kemudian Chuck yang terbangun dan mengetahui akan hal itu, Chuck langsung berniat untuk menolong Wilson. Wilson! I'm coming! Wilson! Wilson, I'm sorry! Akan tetapi karena Wilson sudah terlalu jauh dari rakit usaha Chuck untuk menyelamatkan Wilson pun berakhir sia-sia. Di tengah melanjutkan perjalanan Chuck pun sangat merasa sedih sekali karena ia mau tak mau harus kehilangan sahabat terdekatnya Wilson yang sudah menemani Chuck selama 4 tahun lamanya. Bisa kita lihat di sini Chuck tak berhenti menangis dan meminta maaf kepada Wilson. Singkat waktu pagi pun tiba saat harapan hidup sudah tipis ketika Chuck yang masih tertidur, tiba-tiba terlihat sebuah kapal besar yang melintas di dekat Chuck.
dan akhirnya Chuck pun berhasil diselamatkan. Mendengar sebuah kabar bahwa Chuck masih hidup langsung membuat Kelly pingsan. Singkat waktu setelah 4 minggu kemudian terlihat Chuck pun sudah berada di Bandara FedEx untuk berjumpa dengan Pers. Ketika Chuck sedang menunggu tiba-tiba muncullah si dokter gigi yang bernama Dr. James yang dulu 5 tahun yang lalu sempat akan memperbaiki gigi berlubangnya, dan Chuck pun sangat terkejut ketika mendengar pernyataan si dokter huntu ini bahwa si dokter ini adalah suaminya Kelly. Lalu si dokter pun memberi pengertian kepada Chuck bahwa selama 4 tahun ini Kelly mengalami masa-masa sulit yang inti daripada kedatangannya ke sini hanya ingin agar Chuck mengerti posisi Kelly saat ini dan diharapkan untuk tidak berusaha merubah apapun yang sudah terjadi. Oh my god! Sungguh di luar ekspektasi kita. Chuck yang sudah kembali pulang pun malah merasa asing dan tidak merasa bahagia dengan lingkungannya, yang awalnya kita kira bahwa ketika Chuck selamat dan berhasil kembali ia akan merasa bahagia. Contohnya seperti makanan dan api yang bisa dengan mudah didapatkan seolah tidak berharga seperti sebelumnya ketika dia harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Ketika tidur pun Chuck lebih nyaman tidur di lantai daripada di atas kasur yang empuk. Bahkan Chuck masih melakukan kebiasaannya selama 4 tahun itu memandangi foto Kelly sambil mengedip-ngedipkan lampu. Terlihat Chuck yang sedang curhat kepada temannya sambil menghangatkan diri di depan tungku api. Di mana perasaan Chuck saat ini sangat persis ketika dirinya pertama kali berada di pulau tersebut, merasa sendirian dan ketakutan tidak tahu harus berbuat apa. 2 kali Chuck harus kehilangan Kelly, yaitu ketika terdampar di pulau dan saat kembali ke sini. Akan tetapi Chuck mengungkapkan ada hikmah yang bisa ia dapat, yaitu bersyukur bahwa dia masih bisa bernapas dan harus terus bernafas untuk tetap bertahan hidup. Singkat waktu Chuck pun mencari alamat tempat tinggal si pemilik paket yang selama ini masih ia simpan selama 4 tahun. Di mana Chuck menuliskan sebuah pesan berisi ucapan terima kasih karena paket inilah yang berhasil menyelamatkan hidupnya. Lalu Chuck pun berdiri sendirian tepat di tengah persimpangan jalan. Nampaknya Chuck pun terlihat kebingungan akan pergi ke arah mana. Lalu film pun sudah berakhir. Ending yang sangat memilukan hati. Gak kebayang jika kita berada di posisi Chuck. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menjadikan manusia sebagai tempat berharap atau motivasi hidup karena manusia bisa mengecewakan. Tapi jadikanlah Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini sebagai tempat untuk kita bersandar dan berharap.